Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Hakim dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat lain Imam Hakim meriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasanya Rasulullah bersabda, sittatun la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala. Rasulullah bersabda, ada 6 macam orang yang aku melaknat mereka dan Allah pun melaknat mereka. Ini doaun minhu sallallahu alaihi wasallam, doa jelek dari Nabi SAW untuk mereka 6 orang ini. Jadi 6 orang ini dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kullu nabiyyin mujabud da'wat. Setiap nabi itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nabi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi mendoakan 6 orang didoakan oleh Nabi, didoakan oleh Nabi dilaknat oleh Allah SWT. Nah, siapa ke-6 orang tersebut? Nah, mudah-mudahan biar kita ketahui 6 orang ini supaya kita terhindar tidak menjadi bagian dari 6 orang ini. Jangan sampai hidup kita dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui 6 orang yang telah dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah az-zaidu fi kitabillah. Orang yang menambah-nambah dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Menambah sesuatu yang tidak ada dalam kitab Allah, tidak ada dalam Quran, dimasukkan, ditambah-tambah. Nah, ini Imam Nawawi Al-Bantani mensyarahi apa yang dimaksud dengan az-zaidu fi kitabillah, orang yang menambah dalam kitab Allah. Ai man yudkhil fihi ma laysa minhu wa yu'awwiluhu bima la yasih. Nah, yang dimaksud orang menambah dalam kitab Allah adalah orang yang memasukkan di dalam Quran, dalam kitab Allah, sesuatu yang tidak ada dalam Quran. Sesuatu yang bukan bagian dalam Quran, ditambah. Yang bukan dari ayat Quran, dimasukkan, ditambah. Dan orang yang mentakwil Quran dengan takwilan yang tidak benar. Asal-asalan. Makanya jangan sampai kita mentakwil Quran dengan menurut hawa nafsu kita. Nah, kita harus melihat tafsirannya. Kita lihat tafsirannya. Nah, tafsiran para ulama, banyak kitab-kitab tafsir. Karena akhir-akhir ini ada beberapa orang bahkan viral di medsos yang seenaknya mentakwil ayat-ayat Quran dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan tafsiran-tafsiran para ulama. Nah, perlu diketahui bahasanya tidak ada yang bisa memaknai Quran secara benar kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu orang yang ingin mengetahui makna Quran harus kembali kepada sunnah, kembali kepada Rasulullah. Para ulama pakar tafsir pun ketika mereka menafsirkan Quran juga kembali kepada merujuk kepada sunnah pada. Jadi dan mereka para ahli tafsir pun hanya meraba-raba, belum benar pasti benarnya, mereka juga berijtihad. Karena tidak ada yang mengetahui makna Quran yang sebenarnya yang pas benar menurut kehendak Allah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menambah-nambah dalam Quran, sesuatu yang tidak ada kemudian dimasukkan, ataupun mentakwil ayat Quran dengan seenaknya, dengan menurut hawa nafsunya, maka itu orang yang akan dilaknat oleh Allah SWT, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ini orang pertama ini. Nah, oleh karena itu hati-hati kita jangan sembarangan dalam mentakwil Quran. Kalau kita tidak bisa, ya cukup kita baca saja. Tidak usah pandai-pandai mentakwil sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau kita ingin tahu maknanya, kembali kita pada tafsirannya. Nah, dikaji tafsirannya, banyak tafsiran Quran. Nah, jangan mentakwil seenak sendiri tanpa melihat dulu tafsiran ayat tersebut. Nah, karena itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah SAW adalah wal mukadzibu bi qadarillahi taala. Orang yang mendustakan takdir Allah. Qadar, ya. Tidak percaya pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini orang yang mendustakan takdir Allah, tidak percaya pada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, wahwa apa itu takdir? Takdir wahwa, kata Imam Nawawi Al-Bantani, wahwa ta'alluqul iradati zatiyya bil asya fi awqatihal khassati. Hubungan kehendak zatnya Allah dengan beberapa perkara di waktu-waktu khusus. Itu Allah takdirkan fulan di waktu tertentu sakit, di waktu tertentu kecelakaan, di waktu tertentu fulan melakukan ini, melakukan itu, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Jadi tidak terjadi satu pun di muka bumi ini kecuali semuanya atas kehendak dan takdir Allah SWT. Kita berkumpul di masjid ini, kita mudzakarah di sini, duduk bersama, ini sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, sudah ditentukan oleh Allah SWT. Nah, kita tidak akan bisa duduk menuju ke musala ini kecuali atas kehendak dan takdir dari Allah SWT. Ini namanya takdir. Orang yang tidak percaya pada takdir, mendustakan takdir, ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang disebut dengan takdir. Makanya kita diajarkan oleh syariat. Islam mengajarkan kita ketika kita ditimpa musibah atau ditimpa hal yang kurang menyenangkan, kita kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya ketika ada kematian saja, musibah apapun yang menimpa kita walaupun kecil, kita terkena penyakit, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah. Kita ini milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah SWT. Semua yang kita miliki itu akan diambil oleh Allah SWT. Ada saatnya, ada waktunya. Nah, semua yang kita miliki, diri kita ini juga, semuanya, anggota tubuh kita ini secara perlahan Allah ambil sedikit demi sedikit. Matanya sudah mulai tidak kelihatan, bertambah usia, sudah kekuatan matanya sudah berkurang, kekuatan tubuhnya sudah mulai diambil oleh Allah Taala, bertambah usianya sedikit demi sedikit, itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya bisa makan banyak, kalau sudah usianya sudah tua tidak bisa makan banyak lagi. Yang tadinya bisa makan semuanya, kalau sudah usianya tua sudah tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, mulai banyak penyakit, mulai banyak yang dikeluhkan, ya kan? Itu semuanya ada waktunya semua. Nah, semua ada waktunya. Semua sudah ditentukan oleh Allah SWT. Maka hendaklah kita senantiasa meyakini, mengimani takdir Allah itu bagian dari rukun iman. Wajib kita mengimani qada dan qadarnya Allah, ketentuan dan takdir Allah SWT. Yang ketiga, orang yang dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulnya adalah wal mutasallitu bil jabarut, fayu'izzu man adalahu Allah Ta'ala, wa hum ahlul batil, wa yudhillu man a'azzahu Allah. Yang ketiga, orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah SAW adalah seorang yang berkuasa dengan kesombongan. Seorang yang berkuasa dengan kesombongan. Ini bil kibir, jabarut bil kibir bil qahar, dengan kesombongan dan sewenang, bertindak semena-mena, bertindak dengan zalim. Kemudian yu'izzu, dengan kekuasaan yang dia miliki, dengan jabatan yang dia miliki, dia muliakan man adalah Allah, orang yang dihinakan oleh Allah, yaitu ahlul batil, orang-orang yang batil, orang-orang yang melanggar syariat. Bahkan orang-orang ahli maksiat itu dimuliakan. Dimuliakan oleh dia. Karena dia penguasa yang zalim. Karena orang yang ahli batil itu mendukung dia, menjadi penyokong dia, mendukung kekuasaannya, sehingga dimuliakan orang itu. Sementara, wa yuzillu man a'azallah, orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Para ulama,
para guru, orang-orang yang benar, orang yang menjalankan syariat Allah. Karena tidak mendukung dia, dihinakan, direndahkan, bahkan dikucilkan, bahkan ganggu hidupnya, diteror dan sebagainya. Wahum ahlul haq, orang-orang yang benar, yaitu dihinakan. Nah, orang seperti ini, penguasa dengan kesombongan, menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah dan memuliakan orang yang telah dihinakan oleh Allah SWT, para ahli batil, maka orang ini dilaknat oleh Allah SWT dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Seharusnya dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada dia, dia gunakan untuk berbuat adil, memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, menghinakan orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, bertindak dengan adil. Bukan untuk bertindak dengan zalim dan semena-mena. Ketika dia gunakan kekuasaan yang Allah berikan kepada dia, dengan zalim, maka dengan sombong, maka Allah pun akan melaknatnya. Dan Rasulullah akan melaknatnya. Ini orang ketiga yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian orang yang keempat. Yang keempat adalah wal mustahillu li haramillahi ta'ala. Bi fathil ha war ra'i haram. Haram Makkah maksudnya. Wa huwa man fa'ala fil haram ma yahrum fi'luhu. Orang yang menghalalkan menghalalkan terhadap tanah haram Allah Subhanahu wa taala, maksudnya haram Mekah. Artinya dia melakukan sesuatu yang telah Allah haramkan untuk dilakukan di tanah haram Mekah itu. Di Haramain itu, di Mekah itu ada tanah haram. Tanah haram yang dilarang oleh Allah SWT, membunuh hewan yang ada di situ. Pokoknya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Nah, jadi orang yang menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah SWT di tanah haram Mekah, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wal mustahillu min itrati ma haramallah. Nah, ini yang perlu kita ingat juga. Yang kelima, orang yang menghalalkan dari keturunanku, zuriyati wa qarabati, yang dimaksud itrati, keturunanku dan kerabatku, sesuatu yang Allah haramkan. Allah haramkan terhadap Rasul, terhadap keturunan Nabi. Wahwa, apa maksudnya? Man fa'ala fi zuriyati Rasulillah ma yahrum fi'luhu minal ma'asi wal mazalim. Orang yang melakukan terhadap keturunan Rasulullah, kerabat Rasulullah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari berbuat zalim atau berbuat maksiat terhadap keturunan Rasulullah. Mencela keturunan Rasulullah. Apalagi meragukan nasab dari keturunan Rasulullah. Sekarang yang lagi viral ini. Hati-hati kita ini. Nah, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menghalalkan keturunan Rasulullah, mengganggu keturunan Rasulullah, nah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hidupnya itu berantakan, tidak akan benar dia. Dilaknat oleh, kalau sudah Allah yang melaknat, Rasulullah yang melaknat itu. Nah, karena kita mencintai keturunan Rasulullah itu sebuah kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayatnya, dalam itu Allah SWT berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddah fil qurbah. Katakan wahai Muhammad, ketika para sahabat itu merasa sedih dengan kehidupan Rasulullah, melihat kehidupan Rasulullah yang serba kekurangan, mereka ingin mengumpulkan hartanya, memberikan kepada Rasulullah, supaya hidup Rasulullah senang. Allah langsung turun firman Allah, katakan wahai Muhammad kepada mereka para sahabat, aku tidak meminta ganjaran apapun terhadap dakwahku dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengajar sahabat, kecuali satu yang diminta oleh minta oleh Rasulullah. Nah, yang disuruh oleh Allah SWT, yaitu mencintai kerabatku. Al-mawaddah fil qurba, mencintai kerabat. Kerabat di situ ya keturunan Rasulullah. Dan keluarga Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya. Nah, ini mencintai keluarga Nabi, termasuk dari zuriyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, yang ada sekarang ya para habaib yang ada di Indonesia, yang di luar, yang sekarang lagi utaati oleh orang-orang. Ya.
nasabnya diragukan, nasabnya mengatakan putuslah, tidak nyambunglah sebagainya. Padahal itu para ulama dahulu, sejak dulu sudah tidak ada yang mau yang ngutak-ngati. Ada orang-orang sekarang ya, orang-orang yang seakan-akan dia paling alim sudah, sehingga membuang semua pendapat ulama-ulama dahulu, pendapat Imam Ibn Hajar, pendapat Imam Abdul Wahab Syarani dan sebagainya. Dia sudah seakan-akan sudah mereka itu sudah tidak ada artinya pendapatnya. Padahal sudah yang namanya Ba'alawi, Sadah Ba'alawi sudah muttafaq alaih. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, beliau tuh punya murid. Punya murid dan khalifahnya namanya Sayyid Muhammad As-Segaf. Orang yang sangat cinta kepada Syekh Ahmad Tijani dan dari keturunan dari Yaman, dari Ba'alawi, dari bangsa As-Segaf. Itu orang seperti Syekh Ahmad Tijani, seorang mujtahid. Tidak mungkin beliau tidak mengerti akan nasab Bani Alawi. Itu ada orang-orang sekarang saja yang melakukan. Ini bahaya, ini orang yang menghalalkan, mencela keturunan Rasulullah akan dilaknat oleh Allah SWT, dilaknat oleh Rasulullah. Dan dilaknat dunia akhirat. Ketika di dunia, itu tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan dihiraukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dilaknat, orang yang disebutkan tadi. Oleh karena itu, hendaklah kalau kita tidak mengerti, tidak usah ikut-ikutan, biarkanlah mereka. Mudah-mudahan kita berdoa untuk orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah SWT, bisa kembali kepada Allah SWT, bisa kembali kepada jalan yang benar. Mereka diberi oleh Allah SWT kesempatan untuk bertobat, untuk merubah diri mereka untuk menjadi lebih baik. Bukan berarti kita merasa kita sudah baik, kita juga masih perlu membenahi diri. Mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh Allah SWT dari mencela orang lain. Jangankan mencela keluarga Nabi, mencela orang lain saja kita yang bukan keluarga Nabi, itu tidak boleh. Bahkan mencela orang kafir pun kita tidak boleh. Kita tidak tahu orang akhir hayat kita. Mungkin dia sekarang kafir, bisa jadi di akhir hayatnya diberi hidayah oleh Allah, tobat dan mati dalam keadaan muslim. Banyak, itu tidak sedikit. Dan tidak sedikit juga, kan ada dalam hadis Nabi itu ada orang yang dia dari awal, dari lahir dia muslim, mengamalkan amal-amal ahli surga, tetapi di akhir hayatnya sejengkal lagi dia mau masuk surga, tiba-tiba dia melakukan amal ahli neraka dan mati disuruh khatimah masuk neraka. Nauzubillah, ini yang kita khawatirkan ini. Kita dari lahir dalam keadaan muslim, sholat, zikir, puasa, tiba-tiba di akhir hayat menjelang mati kok tiba-tiba melakukan amal ahli neraka dan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Itu yang tidak kita inginkan. Maka jangan pernah kita merasa lebih baik walaupun kita umpamanya sudah diberi istiqomah oleh Allah, bisa sholat 5 waktu, bisa untuk mengingat Allah. Belum tentu akhir hayat kita itu. Makanya jangan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Mungkin orang lain yang kita anggap sekarang sedang bermaksiat, sedang lalai, jarang sholat, sering lupa kepada Allah SWT, mungkin di akhir hayatnya dia diberi hidayah, kemudian dia bertobat kepada Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Cuman kita tetap apabila melihat ada saudara kita yang sedang lalai, sedang terjerumus dalam maksiat, kita berdoa kepada Allah, memuji alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang diberikan kepada saudaraku, dan kita doakan mereka supaya kembali ke jalan Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa kita lebih baik dari mereka. Itu yang kelima, orang yang dilaknat oleh Allah SWT adalah orang yang menghalalkan kehormatan keluarga Nabi, keturunan Nabi, mencela sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah SWT untuk dilakukan terhadap keturunan Nabi, dari berbuat zalim, mencela mereka, itu orang tersebut yang menghalalkan hal itu, itu tidak akan
akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yang keenam, yang terakhir, orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah adalah watarik li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Tidak mau melakukan sunnahku. Maksudnya meninggalkan beli'arat anha istighfafan. Berpaling dari sunnah Nabi dan meremehkan. Bukan karena malas melakukan, tapi dia tahu itu sunnah, tetapi meremehkan. Wah, cuma sunnah. Tidak dosa juga. Maka meremehkan, tidak mau melakukan karena meremehkan. Nah, ini ya, orang yang melakukan meninggalkan sunnah Nabi karena meremehkan, menganggap itu perkara biasa, tidak ada pengaruh dalam hidupnya dan sebagainya, pokoknya meremehkan. Bukan meninggalkan karena malas juga, karena sungkan, malas. Tapi kalau meninggalkan karena sungkan, malas, tapi tidak meremehkan, itu tidak masuk dalam ini laknat ini. Jadi orang yang dilaknat itu adalah orang yang meninggalkan sunnah Nabi karena meremehkan itu sunnah. Fa inna Allah Ta'ala, ini yang ke-6 orang ini. Fa inna Allah Ta'ala la yanzur ilaihim yaumal qiyamah nazra rahmah. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat dengan pandangan rahmat. Tetapi Allah lihat mereka dengan pandangan murka. Tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat, tetapi akan dilihat dengan pandangan murka. Ke-6 orang tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah. Ini hadis dari Sayyidah Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Juga dalam riwayat lain dari Sayyidina Ali, diriwayatkan oleh Imam Hakim. 6 orang tadi. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari 6 orang ini. Pertama tadi, saya ulang lagi, orang yang menambah-nambah kitab Allah. Yang tidak ada dalam Quran ditambah. Ataupun mentakwil dengan takwil yang tidak benar. Dengan takwilan yang menurut hawa nafsunya. Yang kedua adalah orang yang mendustakan takdir Allah. Tidak percaya takdir. Tidak percaya takdir. Yang ketiga adalah orang penguasa, orang yang berkuasa dengan kesombongan. Menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang benar dihinakan, direndahkan, dikucilkan. Sementara orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang batil, ahli batil dimuliakan. Karena mendukung dia dimuliakan. Ini penguasa yang berkuasa dengan sombong, ini dilaknat oleh Allah. Yang keempat adalah orang yang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah di tanah haram. Di tanah haram Mekah, melakukan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah, dia halalkan. Dia lakukan. Yang kelima adalah orang yang menghalalkan keturunan Nabi, kerabat Nabi. Sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah SWT untuk dilakukan pada mereka, mencela mereka, menzalimi mereka, menghina mereka, kemudian dia lakukan, dia akan dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulnya. Itu keturunan Nabi. Jangankan sudah sejak dulu sudah banyak orang-orang yang sudah ingin mencela keluarga Nabi, bahkan membunuh, menghabisi keluarga Nabi. Pada sejarah sudah mencatat peristiwa Karbala itu. Yazid bin Muawiyah itu habis keluarga Nabi. Sayyidina Husain beserta keluarganya dihabisi. Hanya satu tertinggal itu. Hanya satu tertinggal, hanya ada 2 tertinggal yang menurunkan keturunan Rasulullah sekarang ini. Allah masih berkehendak untuk mereka para keturunan Nabi menjadi pasak bumi ini. Kalau sudah mereka sudah tidak ada, sudah akan kiamatlah bumi ini. Jadi keturunan Nabi itu merupakan pasak muka bumi ini. Di mana-mana, maka kita akan lihat di mana-mana mereka itu ada. Di mana-mana mereka itu ada itu. Itu keturunan Nabi itu menyebar kemana-mana. Di luar negeri, di Afrika, bahkan di Eropa itu banyak keturunan Nabi. Itu merupakan mereka itu adalah pasak bumi. Yang keenam tadi, yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang meninggalkan sunnah Nabi karena meremehkan sunnah Nabi lalu ditinggalkan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT dari ke-6 perkara ini, dan kita bisa untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah, menjaga perintah Allah, mencintai keluarga Nabi, kerabat Nabi, dan mencintai sesama kaum muslimin.